Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi puisi tak sepadan karya Chairil Anwar melalui unsur intrinsiknya. Ditonton sampai habis ya. Berikut lampiran atau isi dari puisi tak sepadan karya Chairil Anwar. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada mengapresiasi puisi melalui unsur intrinsiknya. Yang pertama, di sini ada tema. Tema yang terkandung di dalam puisi tak sepadan ini adalah tentang seseorang yang patah hati. Teman-teman bisa perhatikan pada bait pertama, di sana menggambarkan si aku yang membandingkan hidupnya dengan si kau yang hidupnya sudah bahagia. Sedangkan hidup si aku seperti Ahasveros, seorang dewa yang melakukan kesalahan kemudian dikutuk berkelana untuk selama-lamanya. Nah, untuk tema ini kita beri nilai 9. Selanjutnya adalah rasa. Pada puisi ini, sikap penyair terhadap objek yang dimaksud di sini adalah seseorang yang pernah bersama si aku, atau mungkin lebih tepatnya patah hati. Perhatikan pada bait ke-1 dan ke-3, di sana penyair menggunakan perbandingan antara hidup si aku dengan hidup si kau. Kemudian pada baris ke-3, si aku memilih menyerah terhadap perasaannya. Nah, rasa yang disampaikan oleh penyair dengan puisi ini sangatlah relevan dan dapat dirasakan oleh pembacanya, maka kita beri nilai 9. Lalu nada. Pada puisi ini, sikap penyair terhadap pembaca adalah sekedar memberitahu mengenai perasaannya. Puisi ini tidak ditemukan makna yang menunjukkan ajakan, saran, ataupun perintah, baik secara tersirat maupun tersurat. Hanya terdapat nada memberitahu pada bait ke-1, di mana penyair memberitahu kondisi si aku bahwa hidupnya tidak bahagia bila dibanding kehidupan si kau. Nah, pada nada ini juga kita beri nilai 8. Nah, pada bagian diksi, kata-kata khas yang dipilih dalam puisi tak sepadan ini diantaranya adalah aku, kawin, beranak, berbahagia, serupa, Ahasveros, eros, dinding buta, padami, dan rangka. Untuk diksi sendiri kita beri nilai 8. Karena pilihan diksinya sangatlah cocok dan sangat masuk dengan puisinya. Pada bagian pengimajinasian, puisi tak sepadan dapat ditemukan bahwa penyair menggunakan pengimajinasian visual dan taktil. Perhatikan pada baris ke-1, penyair menggunakan imajinasi visual. Ia menggambarkan bahwa si aku melihat si kau hidupnya bahagia dan kemudian ia membandingkan dengan hidupnya yang jauh dari bahagia. Penyair menggambarkannya bagai Ahasveros yang dikutuk Eros untuk terus mengembara selama hidupnya. Nah, pada puisi karya Chairil Anwar yang satu ini sebenarnya cenderung menggunakan pengimajinasian perasaan atau disebut imajinasi taktil, di mana titik fokusnya itu kepada hal-hal yang hanya bisa dirasakan dan tidak terbayangkan, seperti pada bait ke-1 yang menyinggung kisah Ahasveros yang dikutuk Eros yang tidak dijelaskan secara jelas, namun dapat dirasa bahwa kisah itu tidak bahagia. Kemudian pada bait kedua dilanjutkan bahasan pada bait ke-1 tentang Ahasveros yang dikutuk Eros. Kemudian penyair menyamakan nasibnya itu dengan Ahasveros yang kaki dinding buta. Pada bait ketiga tentang semangat atau perasaan yang akhirnya terpaksa terpadamkan. Nah, untuk bagian pengimajinasian ini karena sangat dapat kita rasakan, maka saya beri nilai 10. Selanjutnya, kata konkret dari puisi tak sepadan karya Chairil Anwar dapat ditemukan kata konkret yang singkat namun menjelaskan suatu hal dengan jelas. Misalnya pada bagian yang berbunyi sedang aku mengembara serupa Ahasveros, dikutuk sumpahi Eros. Bait ini langsung merujuk kepada kisah seorang manusia dari mitologi Yunani bernama Ahasveros yang dikutuk oleh dewa cinta bernama Eros. Bentuk kutukannya adalah selalu mengembara dalam dunia cinta. Begitu pula lah mungkin yang dirasakan oleh penyair sehingga ia mengisahkan itu untuk menggambarkan perasaannya. Untuk kata konkret ini kita beri nilai 8,5. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tak sepadan antara lain eponim, personifikasi, dan hiperbola. Nah, perhatikan pada bait ke-1 pada baris ke-4 dan baris
kedua, baris pertama, sedang aku mengembara serupa Asferos. Dikutuk sumpahi Eros, gaya bahasa yang dipakai pada baris itu adalah gaya bahasa eponim, yaitu gaya bahasa yang menyatakan suatu sifat dengan gambaran mitos-mitos. Kemudian perhatikan pada baris kedua, aku merangkaki dinding buta. Pada baris tersebut menggunakan gaya bahasa personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Kemudian pada bait ketiga, baris keempat, aku terpanggang tinggal rangka. Pada baris tersebut gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa hiperbola atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Seperti pada bait tadi, penyair melebih-lebihkan kondisi perasaannya seolah-olah terpanggang dan tinggal rangka. Untuk gaya bahasanya kita nilai bagus sekali, maka saya kasih nilai 10. Lanjut kita masuk kepada irama. Pada puisi ini, irama atau ritma yang disampaikan penyair dalam tiap baris dan baitnya adalah kesenduan, lembut namun menyimpan kekesalan. Nah, untuk itu kita beri nilai 7,5. Lalu lanjut pada bagian rima. Puisi karya Chairil Anwar ini, rima atau pengulangan bunyi dapat dilihat pada bait ke-1 dan bait ke-3. Di sana terdapat rima asonansi dan rima kembar. Pada bait ke-1 baris kedua dan pada bait ke-3 baris pertama terdapat pengulangan bunyi i pada semua kata dalam baris tersebut. Rima atau pengulangan bunyi ini disebut rima asonansi. Kemudian pada bait ke-3 di sana terdapat pengulangan bunyi atau rima a dan i pada akhir di tiap barisnya yang berpola a a b b. Rima seperti ini disebut dengan rima kembar. Nah, pada rima ini kita beri nilai 8,5. Selanjutnya tipografi. Penampangan terlihat pada puisi ini pada dasarnya sama seperti puisi pada umumnya. Namun ada beberapa penampang yang membuat puisi ini nampak berbeda. Misalnya pada jumlah baris, pada tiap barisnya pada bait ke-1 jumlah barisnya adalah 4 baris. Pada bait kedua 3 baris dan pada bait ketiga 4. Kemudian semua huruf pada permulaan baris berhuruf kapital, lalu terdapat beberapa tanda baca yang mempengaruhi cara baca seperti pada bait ketiga pada baris karena kau tidak akan apa-apa. Pada kata kan terdapat tanda baca petik yang cara bacanya harus ditekankan. Nah, pada tipografi kita beri nilai 8. Yang terakhir adalah amanat. Pesan yang dapat disimpulkan dalam puisi tak sepadan ini adalah mengenai perasaan cinta yang harus berada pada batas kewajaran dan keikhlasan dalam menerima takdir seperti apapun itu bentuknya. Pada bagian amanat ini karena pesan sang penyair kepada para pembaca sangat tersampaikan dan dapat kita rasakan, maka kita beri nilai 10.